Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam mata kuliah Psikologi Persepsi untuk materi pokok telaah ilusi visual. Saudara, setelah kemarin saya menjelaskan tentang teori ilusi visual serta contoh-contoh pembentuk ilusi visual, hari ini kita akan berdiskusi dan menelaah bersama contoh karya desain komunikasi visual dan karya seni rupa dari segi ilusi visual. Namun terlebih dahulu saya akan mengulangi secara ringkas ya tentang materi kita minggu lalu, yaitu tentang contoh pembentuk ilusi visual. Ada salah satunya adalah ilusi jarak, ukuran dan kontras. Ya, contohnya adalah gambar berikut ini ya, ada bidang hitam, bidang putih ya yang berulang ya membentuk garis semu ya yang seolah-olah ini terdapat perbedaan kontras sehingga mempengaruhi perbedaan ukuran ya yang bagian atas ini yang kanan kelihatan sempit, yang kiri kelihatan lebih lebar, kanan sempit, kiri lebar dan seterusnya ya. Nah, kedua adalah ilusi perspektif. Ya, saudara lihat contoh ini ya. Ilusi ini menunjukkan kepalsuan jarak dan ukuran. Apa yang kita lihat tidak sesuai dengan jarak ukuran kenyataan ya. Jadi ilusi perspektif ini bisa menyesatkan mata ya sesungguhnya ya terhadap objek yang kita lihat ya. Kita lihat contoh ini misalnya ya. Ini menunjukkan garis-garis perspektif ya, tetapi bidang-bidang hitam ya figur manusia ini ukurannya sama. Ini adalah contoh bagaimana sesungguhnya ini flat atau datar. Ya, inilah ilusi perspektif. Selanjutnya ada ilusi Ponzo. Ya, dinamakan Ponzo karena penemunya ya Mario Ponzo dari Italia. Adalah contoh tentang bagaimana garis panjang ini seolah-olah lebih panjang atau dua garis ini seolah-olah lebih panjang salah satunya dibanding garis yang lain karena efek ilusi visual dari dua garis miring di kiri dan di kanan sehingga garis yang atas ini seolah-olah lebih panjang dan garis yang bawah seolah-olah lebih pendek. Mengapa? Karena garis bawah ini lebih jauh dari garis miring dan yang atas lebih dekat dengan garis miring ya. Kemudian ada ilusi Moller layer. Ya, ini perbedaan dua garis yang sebenarnya sama tapi seolah-olah berbeda ya, seolah-olah yang atas itu lebih pendek, yang bawah lebih panjang ya. Mengapa yang atas lebih pendek? Karena dihimpit oleh panah ke dalam ya, kemudian di sini dihimpit oleh panah terbuka ya, yang atas dihimpit oleh panah tertutup, yang bawah dihimpit oleh panah terbuka sehingga kelihatan di bawah lebih panjang, di atas garis mendatarnya lebih pendek. Padahal sesungguhnya ini sama. Ya. Nah, kemudian ilusi berkelanjutan atau kontinuitas. Jadi lihat garis di bawah ya, garis di bawah ini seolah-olah terhalang oleh bidang persegi panjang kemudian dilanjutkan di atas. Padahal sesungguhnya tidak. Jadi kalau ditempatkan seolah-olah ini berkesejajaran, jadi seolah-olah ada kontinuitas. Inilah ilusi keberlanjutan, gitu ya. Nah, kemudian ada ilusi vertikal horizontal ya. Coba saudara lihat contoh A ini ada garis membentuk huruf T dan B membentuk garis huruf L ya. Seolah-olah garis mendatar di contoh A seperti huruf T ini seolah-olah lebih pendek daripada garis vertikalnya. Ya, seolah-olah padahal sesungguhnya sama ya. Kemudian yang B ini seperti sama panjangnya ya. Jadi garis mendatar A juga dibanding dengan garis mendatar B seolah-olah lebih panjang garis mendatar B. Padahal sesungguhnya sama. Ya, inilah contoh ilusi vertikal horizontal. Selanjutnya ada ilusi distorsi. Ya, ilusi distorsi ini paling banyak terdapat pada contoh karya-karya fotografi dan karya-karya desain komunikasi visual yang lain. Ya, saudara lihat sesungguhnya di tengah-tengah contoh ini adalah lingkaran. Ya, lingkaran kecil yang sebenarnya bulat betul, tetapi seolah-olah terdistorsi, terhimpit. Ya, seolah-olah dia meletot gitu ya. Tapi sesungguhnya tidak. Karena ada efek distorsi yang ditimbulkan dari garis-garis sejajar di sekelilingnya. Ada ilusi iradiasi, yaitu menyebabkan objek terang pada latar belakang gelap terlihat lebih besar dari objek yang sama yang ditampilkan dalam warna yang lebih gelap pada latar yang terang. Ya, contoh pertama, bidang gelap ini kelihatan lebih kecil, sedangkan bidang terang di dalam latar gelap ini seolah-olah lebih besar. Gitu ya. Ada ilusi kecerahan, ya, ini seolah-olah lebih cerah di sana, padahal tidak, ya. Padahal tidak. Ini hanya efek gradasi saja. Sesungguhnya hanya perbedaan krom ya, monokromatik. Tambah putih, tambah putih, tambah putih, seolah-olah ada cahaya. Sesungguhnya tidak. Ya.
Kemudian contoh yang samping kanannya ini di pojok persegi-persegi kecil-kecil ini seolah-olah ada bayangan-bayangan gelap gitu yang Anda rasakan dari efek penglihatan Anda. Inilah ilusi visual. Seolah-olah adanya cahaya padahal tidak ada. Kemudian ada ilusi wilayah atau ilusi keluasan. Nah, saudara bandingkan bidang persegi dan bidang lingkaran ini. Ukurannya sama ya, persegi ukurannya katakanlah 5 cm kali 5 cm. Sedangkan lingkaran diameternya 5 cm kali 5 cm. Diameternya 5 cm. Ya, tapi seolah-olah yang bidang persegi lebih luas ya dibanding bidang yang lingkaran. Padahal ukurannya sama. Ya, inilah contoh ilusi wilayah atau keluasan. Kemudian ada ilusi kedalaman ya. Nah, ini bidang A, bidang B yang bidang yang ditaruh lebih bawah seolah-olah lebih dalam, bidang yang ditaruh di atasnya seolah-olah lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilusi warna. Bagaimanapun warna itu menunjukkan kesan yang berbeda-beda. Merah itu berani, kuat, ya peringatan, pink itu cinta, biru itu luas, sejuk, dingin, ya emas itu kesejahteraan dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh ilusi warna. Bagaimana warna ini berperan dalam membentuk persepsi visual, khususnya ilusi visual kita. Ya, warna yang berbeda. Kontrasnya berbeda, intensitasnya dengan sangat jauh ini akan menunjukkan tingkat ketegasan yang berbeda dengan warna yang cenderung soft ya, yang kromanya itu lebih kroma dan intensitasnya lebih rendah ya. Baik saudara, selanjutnya saya akan menyajikan contoh berbagai karya desain komunikasi visual dan karya fotografi ya. Saya ingin saudara menelaah contoh-contoh berikut ini ya, termasuk dalam ilusi visual yang manakah contoh yang saya sebutkan ini ya. Saudara analisis dan saudara langsung komentari dan saudara langsung diskusikan di Elena forum e-learning UNES ya, dengan cara replay langsung dan menanggapi langsung ya. Apa saja itu? Contoh yang pertama adalah karya tipografi ini. Ya, karya tipografi 1 ya, coba Anda telaah ilusi visual yang manakah ini? Nah, ini tipografi 2. Ada tipografi 2 berada di antara bidang-bidang garis-garis sejajar ya. Termasuk dalam ilusi visual yang manakah ini? Berikutnya tipografi 3. Ya, ada tulisan font di sini, kemudian ada tulisan format gitu ya. Termasuk dalam ilusi visual yang manakah ini? Selanjutnya tipografi 4 ya. Victory and David, termasuk dalam ilusi visual yang manakah ini? Baik, selanjutnya karya iklan komersil 1 ya, iklan mobil di sini. Ya, mobil berada di bawah bangunan gitu ya, yang berada di pinggir jalan. Ya, whatever the road holds. Nah, mobil ini tetaplah bisa bertahan. Nah, ya gitu ya. Termasuk dalam ilusi visual yang manakah ini? Nah, kemudian iklan komersil 2 masih pada iklan mobil yang sama. Ya, masih dalam iklan mobil yang sama. Kira-kira masuk dalam ilusi visual yang manakah ini? Whatever the road holds, the new Audi A6 gitu ya. Selanjutnya fotografi arsitektur, termasuk dalam ilusi visual yang manakah ini? Oke, saudara komentari ya. Selanjutnya ada penerapan pada fashion baju kebaya. Ada baju kebaya A dan baju kebaya B. Nah, coba saudara bandingkan ilusi visual yang terjadi, ya efek visual yang Anda tangkap ya dari dua kebaya ini. Termasuk dalam ilusi visual yang manakah dua contoh ini? Baik, kemudian ada desain logo ya, desain logo WMW ya. Termasuk dalam ilusi visual yang manakah ini? Ya menurut saudara. Silahkan komentari. Nah, kemudian ini ada logo 2. Ya, logo M. Ya, termasuk dalam ilusi visual yang mana menurut saudara logo ini? Nah, baik, silahkan saudara komentari ya langsung di Elena UNES
dan komentar Anda sebagai bukti kehadiran saudara dalam kuliah online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.